Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Bersama gue Andris dan... Gua Fajri. Oke, seperti biasa kita akan mereview manga One Piece terbaru. Dan chapter yang muncul minggu ini adalah chapter ke-994. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas bareng-bareng ya. Untuk pembahasan pertama kita, langsung saja kita bahas tentang covernya terlebih dahulu. Wah, gimana nih Ji covernya Ji? Di sini terlihat ada kayak sebuah kapal gitu ya di belakang kapal dagang Beji. Kapal siapa ini? Ini kapal pasukan marin angkatan laut yang kalau nakama ingat di sekitaran chapter 990 kalau nggak salah itu ya, atau 991 si keluarga Gang Beji ini emang lagi dikejar oleh marin dan emang lagi ditembakin meriam gitu sih. Jadi ini kapal yang kemarin kita lihat masih menguber-nguber si kapal Beji. Dan di sini juga ada judulnya nih, kecil judulnya tuh Gang Beji's of My Family Final Chapter. Nah, sepertinya ini yang terakhir kali kita melihat perjalanan keluarganya Beji yang berakhir bahagia gitu. Meskipun di final chapter ini kita lihat diselingi dengan suara-suara gunfire gitu ya. Iya. Meskipun kita ngelihat di sini tuh dia lagi diserang sama kapal angkatan laut, tapi setidaknya kita tahu dia masih bahagia. Jadi senang lah akhirnya gitu ya. Dan tiba-tiba kita malah di plot twist lagi, ntar Gang Beji malah ketangkap sama keluarganya lagi. Enggak lah ya. Bisa jadi. Bisa kan jadi. ada suka begitu. Oke. Topik pertama yang akan kita bahas itu adalah Kaido berniat untuk mengakhiri pertarungannya ya. Setelah di chapter 992 kemarin sempat terpojok, lalu di chapter 993 berhasil mengembalikan keadaan ya. Terus di sini Kaido nampaknya sudah mulai serius dan ingin mengakhiri pertarungannya melawan 9 sarung benang merah. Dan secara mengejutkan Kaido ternyata menyukai pertarungan melawan mereka ya. Bahkan dia sampai memuji mereka dan menganggap kalau para samurai yang ia lawan sama saja dengan Shirohige dan Roger dulu katanya. Kok bisa? Kenapa dia menganggap mereka seperti itu? Jadi sepertinya nih si seorang Kaido yang dijuluki makhluk terkuat di dunia itu hanya bisa terluka atau menikmati pertarungan ketika lawan si Shirohige dan si Roger. Nah, di sini kembali lagi setelah Shirohige dan Roger tidak ada, dan kalau nakama ingat lagi pas si Shirohige mau mati atau si Shirohige kabarnya mati, si Kaido tuh sangat depresi gitu karena dia nganggap nggak ada lagi nih saingan gue, nggak ada lagi nih tujuan yang hidup gue yang bisa ngebunuh gue gitu. Dan sekarang dia ketemu oleh samurai yang dari Oden, terus sekarang para pengikutnya. Dia kayak ada beberapa karakter manga yang suka dipacu gitu adrenalinnya. Nah, si Kaido ini tuh seperti itu, dia tuh yang dimana adrenalin terpacu ini kondisinya mau hampir ngebunuh dia gitu. Dan betul sekali waktu pertarungan pertama antara Oden dengan Kaido, kita bisa ngeliat sendiri si Kaido ini hampir sedikit lagi tuh mati sama Oden kalau Oden tidak terganggu oleh nenek-nenek yang berubah menjadi Momonosuke. Chapter 992 kemarin Kaido sempat terpojok, sempat terluka, sempat pingsan juga gitu kan. Sempat jatuh pingsan juga. Nah, itu Kaido merasa adrenalinnya terpacu. Nih, gue bisa nih serius, bisa nih ngeluarin kekuatan gue 100% untuk melawan mereka. Nah, di chapter sekarang si Kaido tuh ngomong, ngomongnya dia tuh, I like you samurai, as did Roger and Whitebeard. Itu dalam bahasa Inggris. Gue suka sama samurai sama seperti gue suka Roger dan suka Whitebeard. Itu kayak gue lebih mengacu ke kelompok itu sih Dris artinya. Jadi nggak cuma si samurai ini doang. Jadi samurainya tuh si Oden dan juga pengikutnya ini gitu yang dimana bisa membuat Kaido merasa terpojok seperti itu sih. Oke. Terus kita langsung ke poin selanjutnya nih, poin kedua. Teknik berpedang Kinemon yang mampu sedikit mengobati lukanya Kiku ya. Seperti yang kita udah sampaikan kemarin juga. Selain bisa membelah api, Kinemon ternyata mampu mengeluarkan api dari katananya. Sebenarnya ini masih jadi pertanyaan sih ya. Apakah ini tadinya teknik berpedang bisa memiliki elemen juga, Jadi? Nah, itu yang menariknya di sini nih. Ini kalau nakama ingat, kita sudah beberapa kali melihat
para pengguna pedang yang bisa mengeluarkan elemen dari pedangnya. Nah, di sini contohnya gua ambil contoh si Brook. Brook bisa mengeluarkan elemen es. Kiku bisa mengeluarkan salju dari pedangnya. Kinemon bisa mengeluarkan api. Mungkin saja tidak menutup kemungkinan ada beberapa karakter nanti yang akan diperlihatkan bisa mengeluarkan elemen-elemen lain dari pedangnya. Nah, di sini Kinemon api. Dia bisa membelah api, bisa mengeluarkan api dari pedangnya. Kita lihat di sini nih, Kinemon mengeluarkan api dari pedangnya, jelas banget itu. Jelas banget itu api. Tanpa nggak ada sumbu apa-apa gitu, tiba-tiba api keluar api. Di situ ini kayaknya yang namanya Kitsunebi itu deh, Idris. Iya, kayaknya ini teknik yang dimaksud sama kita kemarin, Kitsunebi Ryu ya, teknik berpedang rubah ya. Dan dia kalau dibilang regenerasi sih kayaknya nggak regenerasi juga ya. Di sini tuh kayak semacam menghentikan pendarahannya aja gitu ya. Iya, betul. Kayaknya cuman biar nggak mengucur lagi darahnya. Ya, soalnya kita nggak ngelihat ada perbaikan sel-sel atau gimana gitu ya di gambar ini nih ya, di gambar chapter manganya ya, cuma kayak gosong gitu doang kan, dan berasap-asap seperti itu. Oh iya, sebenarnya ada yang kelewat lagi sih dari yang poin pertama. Nah, di poin pertama ini kan ada satu momen di mana si Inohara sudah sadar kalau Kaido bakal bertarung lebih serius lagi melawan mereka. Karena di sini dia langsung ngasih tahu ke para Sukuming suruh pergi dari atap. Berarti secara tidak langsung mungkin ada insting dari Sukuming kayak insting binatang gitu. Karena kan dia manusia setengah binatang ya. Jadi dia tahu nih kalau merasa terancam tuh tahu gitu, dan dia langsung memerintahkan para Sukuming yang melawan para cecunguknya Kaido tuh untuk pergi mundur dari dulu atap. Ya. Bentar lagi kita sudah dekat dengan kondisi di mana Kaido akan mengeluarkan 100% kekuatannya sepertinya ya. Iya, karena di sini dia kembali ke wujud manusianya di sini nih ya. Terus dia juga sempat ngomong kalau kesempurnaan dari seorang pria itu puncaknya adalah kematiannya, dan di sini Kinemon juga ngebales kalau mati sama Kaido itu bukanlah kehormatan bagi dirinya. Jadi wah, ini benar-benar final battle antara Kaido melawan 9 sarung pedang merah. Iya, betul sekali. Mantap lah ini ya. Kira-kira seperti itu ya. Menang? Pertarungannya semakin memanas nih. Kalau misalkan dia udah mulai serius sih, gua agak ragu sih sama 9 sarung pedang merah ini bakal bertahan gitu ya. Beberapa orangnya pasti ada beberapa yang akan gugur mungkin. Tumbang. Oke. Coba kita lihat besok nanti ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga sih ya. Fakta menarik yang ketiganya ada trio Luffy, Jinbei, dan Sanji sudah menaiki lantai 1 ya. Sejauh ini perjalanan mereka bertiga menuju atap masih belum mendapatkan banyak rintangan karena masih cunguk biasa aja nih yang hadir untuk coba menghadang mereka ya. Terus ada 2 pengguna smile yang aneh-aneh lagi nih muncul nih di hadapan mereka, yaitu smile jerapah dan smile ayam, seperti yang sudah kita kasih tahu juga ya jadi kemarin ya. Iya, betul. Kemarin kita sempat ngomong kalau pengguna smile tuh aneh-aneh, dan terbukti sekarang aneh banget sih. Aneh banget sih. Ini beneran aneh sih. Ini jerapah tapi kepalanya manusia guys ya. Dan ada kakinya. Manusia utuh. Iya, manusia utuh ya. Ini ada kaki sama tangan sempurna ya. Cuma yang punggungnya guys ya yang leher jerapah ya, anjay. Sumpah sih ini. Yang ayam deh. Yang ayam lebih aneh anjir. Ini kenapa ekor astaga, depan belakang kayak apa ya dulu? Cat and Dog ya, Cat and Dog tuh kayak animasinya dulu ada deh. Cat and Dog ya bener. Iya bener kayak Cat and Dog ya bener. Sumpah dia kalau gerak gimana anjay. Tuh ayam, tapi kakinya 2 ya tetap ya, kira 4 anjir. Iya. Kita kesampingkan dulu si 2 smile aneh ini. Nah, gue lebih fokus ke si 3 orang ini nih. Kayaknya akan baru mendapatkan rintangan berarti ketika dia sudah mencapai lantai 4 sepertinya sih, harusnya 4 atau 5 gitu, di mana terakhir kita melihat di lantai tersebut antara 4 atau 5 itu ada King dan juga ada Tobiropo. Nah ini pasti lawan yang cukup berat sih. Lagi waktu chapter ke 991 kalau nggak salah, yang pas si
X-Drake lompat dari atap, ingat kan? Mhm. Itu di lantai atas nakama. Nah, Oh. kemungkinan besar Luffy, Jinbe, dan Sanji akan menemukan rintangan berarti ketika ketemu dengan King. Dan Mhm. mungkin saja pas perjalanan dia ke atas bisa jadi ketemu oleh Tobirobero yang lainnya dulu. Nah, kemungkinan barulah di situ mereka bertiga terpisah sepertinya. Dan Luffy pada akhirnya akan mencapai lantai atas terlebih dahulu, meninggalkan dua temannya ini, karena kan yang kita tahu kedua temannya ini pun sangat ingin melindungi Luffy agar Luffy bisa 100% kondisinya, 100% kekuatannya ketika melawan Kaido. Jadi kita lihat saja sepertinya nih ya, menurut Kalau ada kesotoyan Luffy sih gua, harusnya bisa dibantu lah ya. menurut kesotoyan gua sih nanti Jinbe bisa jadi lawan si King atau si Sanji akan rematch melawan King. Kita lihat saja ya nanti nakama. Oke. Dan satu lagi poinnya Drisoli, itu apakah Luffy nanti bisa sampai tepat waktu atau malah dia sampai ya worst case-nya 9 sarung pedang merah Udah pada tumbang mati. gitu. Kita tunggu saja, oke? Oke, kita langsung masuk ke poin yang keempat. Di poin keempat, chaos terjadi di sini ya. Strategi Queen dalam mengalahkan musuhnya benar-benar gila. Dia sudah tidak pandang bulu lagi ya. Mana musuh, mana sekutu, dia udah nggak pandang lagi tuh. Di tengah-tengah keadaan yang semakin chaos itu, Queen malah membuat sebuah peraturan yang dia anggap aturan tersebut sebagai bentuk permainan. Wah, apa itu? Permainan macam apa yang dimainkan oleh Queen? Jadi kita review sedikit dari spoiler kemarin, yang Ice Demon-nya atau Iblis Es-nya itu sudah menyebar, wabah menjamur, Iblis Es sudah menjamur ke sekutu maupun lawan. Jadi benar-benar udah nggak pandang bulu. Dan kampretnya lagi, si Queen ini malah buat, ya itu tadi, buat aturan. Bahkan kalau kalian lihat ini nakama, ada Iblis Es yang bentuknya anjing. Dan sepertinya Iblis Es itu berasal dari suku Ming. Jadi benar-benar udah mewabah, udah menjamur wabahnya si Queen. Oke. Habis itu di sini ada yang menarik lagi, si salah satu bos mafia sepertinya sudah terjangkit dan dia berencana untuk bunuh diri. Tapi kakek Hyugoro itu coba menenangkannya karena Hyugoro ini yakin kalau pasti ada vaksin yang bisa menyembuhkan wabah tersebut. Apalagi kalau kalian ingat di waktu di penjara Udon, Hyugoro melihat dengan mata kepalanya sendiri kemampuan dokter dari si Chopper, yang dimana Chopper membuat penawarnya dengan cepat. Dan di sini pun langsung panelnya berubah ke si Chopper kan dia. Ini menandakan kalau Chopper ini pasti akan berbuat sesuatu gitu. Dia menjelaskan kalau orang yang terkena atau orang yang sudah berubah menjadi Iblis Es itu akan bisa bertahan hanya 1 jam saja. Masa hidupnya setelah terkena itu 1 jam saja masa hidupnya. Karena ya secara logika dia sudah menjadi es, terus juga kekuatannya bertambah, yang artinya secara tidak langsung fisik-fisiknya dipush ke maksimal mungkin. Jadi otomatis dia kelelahan 1, dan 2 dia kedinginan, dan ya benar bisa bertahannya cuma 1 jam. Jadi ya mau nggak mau hanya waktu. Jadi si pasukan topi jerami ini dan pasukan aliansinya itu berpacu dengan waktu untuk bisa menyembuhkan wabah tersebut. Dan barulah si Queen setelah menjelaskan seperti itu, dia langsung ngasih sesuatu ke Apu, tapi lebih menjadikan Apu sebagai game utamanya dalam perebutan vaksin ini. Oh iya, gua baru lihat dia dikepung anjir. Nah, kurang ajar, marah. Semua orang bakal mengincar si Apu. Tapi ini justru malah akan menjadikan Apo itu bisa aja berbalik, malah nanti dia berpihak kepada si ini ya nakamanya Luffy dan lain-lain sih harusnya, karena dia kayak dirasa dihianati nggak sih sebenarnya? Wah, gua nggak tahu deh itu. Mungkin ya, kalau gua rasa sih Apu nggak bakalan berbalik karena dia tuh orangnya bodoh, nggak pikir panjang gitu ya. Jadi dia yang dia yakin sejauh ini
kelompoknya Kaido yang bakal menang, bukan kelompok pasukan aliansi. Jadi ya mau nggak mau kayaknya Apu bakalan terus dikejar, dan di sini kuncinya tuh adalah Zoro, karena Zoro yang diberikan tugas oleh Chopper untuk merebut vaksin tersebut agar Chopper bisa menduplikasinya. Well, kita tunggu apakah si Marimo bodoh yang suka nyasar ini bisa benar-benar ambil vaksin itu. Semoga aja dia nggak nyasar ya. Ya semoga aja dia nggak nyasar ya. Padahal di depan dia itu musuhnya. Kalau misalkan dia nyasar pun wah terlalu sih. Oke. Next. Kita next ya. Sekarang poin selanjutnya adalah poin yang kelima. Yamato sudah bulat. Yamato sudah bulatkan tekad ya. Ada yang bulat, tapi kalau ini benar-benar bulat guys ya, ternyata yaitu tekadnya si Yamato yang ingin melindungi Momonosuke dan Shinobu meskipun nyawanya menjadi taruhannya guys ya. Gila, dia sudah mulai ini ya meyakinkan Momonosuke bahwa dia ini benar-benar sungguh ingin menolong Momonosuke. Gimana nih jadi? Udah mengidolakan Oden sejak beberapa tahun yang lalu gitu. Sejak 20 tahun yang lalu bahkan dia bilang di sini. Tapi yang gua nggak tahu apakah itu dari sebelumnya tuh udah mengidolakan atau belum ya. Tapi di sini tuh yang pasti si Yamato benar-benar sudah membulatkan tekadnya, sudah teguh hatinya untuk membantu Momonosuke dan Shinobu. Nah di sini tuh meskipun dia dikeroyok gitu, ini gue sedikit ada flashback nih dari si Yamato itu. Yamato kecil ternyata dia nonton waktu pengeksekusiannya Oden dari awal sampai akhir. Dari dia juga mendengar kalau si Shinobu itu sempat mengungkapkan kebenaran dari Kozuke Oden. Jadi secara tidak langsung Yamato ini benar-benar saksi hidup lah dalam waktu eksekusi tersebut gitu. Dan gak salah kalau misalkan dia tuh ngefans berat sama Oden, karena Oden gua akuin sih itu keren banget sih lagi waktu waktu pengeksekusiannya. Dia benar-benar berkorban demi pengikutnya, demi samurai setianya. Dia masuk duluan, dia nahan 9 orang di atas palenan gitu. Di atas minyak panas itu ya. Betul sekali. Dan di sini si Yamato tanpa ragu ngeblok serangan hebat dari para Smile, dan mungkin Sasaki belum turun ya kali ini. Baru dari para pasukan Smile dia ngeblok serangannya pakai badannya sendiri loh itu. Dan ini kayak membuktikan dia itu benar-benar benar-benar membulatkan tekad dia untuk Momonosuke. Jadi Momonosuke ini harusnya percaya banget sama dia nih. Harusnya ya. Karena udah gitu yang menurut gue ini agak emosional ya di chapter kali ini akhir-akhirnya, karena si Yamato meminta maaf kepada Momonosuke karena waktu itu dia tidak bisa membantu Oden untuk lolos, dan dia juga tidak bisa membantu Momonosuke yang lagi waktu itu sempat mau dibuang oleh bapaknya dari atap. Itu benar-benar sedikit emosional ya pengakuannya si Yamato. Dan kali ini dia sudah merasa dia udah dewasa, udah kuat, udah cukup kuat untuk menghajar, setidaknya membantu si Luffy dan kawan-kawan untuk menghajar Kaido dan pasukannya. Di sini dia one versus banyak banget ya. Dan ini salah satunya juga ditumbangkan sama dia ya dengan sekali pukul. Gila. Iya itu. Si Smile Landak kemarin tuh yang ngeselin mukanya langsung sekali tabok. Langsung mental jauh dia. Kali tabok meninggoy. Ya, kita lihat aja ya satu persatu dieksekusi sama si wanita barbar ini ya. Perkasa, barbar dan perkasa. Tapi pastinya seru ya chapter 994 ini sejauh ini seru banget nih. Iya seru banget, bener sih. Prediksi gue sih, kesotoyan gue sih nanti bakal seru banget si Sasaki lawan si Yamato ini, karena kita lihat di akhir chapter Sasaki melongo melihat kekuatannya Yamato yang bisa sekali hit bahaya. Dan nih, pastinya di chapter selanjutnya itu juga pasti ada kelanjutan di mana 91 Benang Merah melawan Kaido lagi, nggak mungkin di skip tuh ya pertarungan mereka ya. Harusnya ada lah beberapa bagian yang diperlihatkan, setelah itu barulah muncul ke si Luffy lagi yang mungkin berhadapan dengan King. Oke. Mantap untuk review chapter 99 seperti itu guys ya.
Thank you sekali lagi buat semuanya yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk komentar di bawah dan subscribe juga channel ini. Berikan saran dan kesan kalian ya tentang 994 ini seperti apa. Apakah menurut kalian nanti Queen akan mendapatkan balasannya setelah dia melakukan hal-hal keji seperti itu guys ya, menularkan Karma banyak ya. virus ya, karma dia guys ya, harusnya dia kena karma ntar. Siapa tahu ntar dia dikeroyok sama semua es demon itu kan, kita nggak tahu ya. Coba nanti kita lihat Oh aja. Apa? Ada berita sedih. Apa tuh? Besok libur minggu Wah, depan. gila guys ya. Kalian harus menunggu bersabar lagi guys ya. Mentang-mentang hari ini hari libur ya, cuti bersama. Dia juga mau cuti bersama sepertinya. Parah. Oke deh, cuma itu aja informasinya yang bisa kita sampaikan untuk kalian semua. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Salam nakama. Dadah. Salam nakama.